Dan untuk memantau kegiatan jemaah calon haji khusus di Madinah, Arab Saudi, saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama manajer produksi CNN Indonesia, Indria Nursanti yang ada di Madinah. Halo, Assalamualaikum Santi, apa kabar ini? Bisa dijelaskan apa saja nih agenda yang dilakukan Santi dan juga jemaah lainnya di hari ini? Waalaikumsalam Iqbal. Hari ini kegiatan ibadah haji atau ibadah masih di Madinah ya. Ini berkisar kegiatan pribadi atau ibadah pribadi. Jadi kami tadi eh, lebih banyak melakukan ibadah di Masjid Nabawi, kemudian lebih banyak membaca Al-Quran, melakukan sholat sunnah, kemudian sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Lalu juga kami sempat berkeliling juga di Masjid Nabawi, di seputaran Masjid Nabawi untuk melihat-lihat keindahan arsitekturnya ya. Mhm. Jadi memang masih seputar kegiatan pribadi saja, belum ada kegiatan bersama-sama. Baru nanti malam rencananya kami para jamaah wanita akan bersama-sama menuju atau melihat Raudah. Insya Mhm. Allah karena sudah mendapatkan izin, jadi nanti malam selepas Isya kami akan ke Raudah. Mhm. Ini Demikian Iqbal. menarik sekali Santi bisa masuk ke Raudah. Semoga semuanya bisa lancar begitu ya. Tetapi berbicara soal Amin, di amin. Masjid Nabawi sendiri ini kan ramai ya. Hampir seluruh masyarakat dunia begitu berkumpul di Madinah lalu ke Mekah. Tetapi kalau di Madinah di Masjid Nabawi sendiri sebenarnya ada nggak aturan-aturan khusus yang mungkin saja harus diketahui bersama oleh para jemaah yang datang ke sana? Iya Iqbal, memang di Masjid Nabawi ini lumayan ketat aturan-aturannya. Sebenarnya bebas untuk masuk ya. Mhm. Eh, Hanya saja memang kalau di Masjid Nabawi ini jamaah perempuan dan jamaah laki-laki kan dipisah. Iya. Kemudian ada beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar. Salah Mhm. satunya adalah tidak boleh merokok, karena kalau merokok itu akan ditindak dengan sangat tegas. Mhm. Kemudian ada dendanya juga. Mhm. Kemudian di sana juga tidak boleh tentu saja buang sampah sembarangan, harus selalu menjaga kebersihan. Kemudian tidak boleh berkerumun Mhm. terlalu lama karena pasti akan diusir oleh askar dan biasanya itu akan mengganggu jamaah lain. Mhm. Kemudian juga tidak boleh mengambil video terlalu lama karena kan memang kalau di Masjid Nabawi ya harusnya beribadah, tidak Mhm. banyak mengambil video. Boleh mengambil video tetapi jangan lama-lama demikian. Mhm. Mhm. Kemudian yang tidak boleh juga dilakukan adalah kalau kita melihat ada barang yang tercecer, sebaiknya lapor saja ke askar atau ke petugas, jangan diambil karena Mhm. kadang-kadang itu akan dianggap sebagai pencurian. Mhm. Kemudian juga yang tidak boleh juga adalah membentangkan spanduk dari negara manapun. Itu juga tidak boleh karena mungkin Masjid Nabawi ini untuk semua umat manusia di dunia ya, tidak Mhm. tergantung oleh negara lain, negara yang manapun begitu. Oke. Nah, menarik juga ketika tadi Santi mengatakan bahwa suhu di Madinah ini bisa mencapai sampai 47 derajat Celcius. Tentu dengan keramaian jemaah yang datang ke Masjid Nabawi, otomatis kita butuh tips begitu ya. Kira-kira tipsnya bagaimana nih supaya kita tidak kepanasan ataupun mungkin saja tiba-tiba hujan dan juga ada nggak posisi yang strategis begitu yang bisa membuat kita lebih khusyuk, lebih nyaman untuk beribadah? eh, Harusnya sih kita prepare memang ya, karena di Masjid Nabawi ini dan di Kota Madinah sendiri cuacanya cukup cukup panas. Tadi Mhm. saja ketika saya mengecek gitu ya, suhunya bisa sampai 47 derajat Celcius Mhm. kalau siang hari. Mhm. Jadi memang harus selalu yang harus diingat adalah membawa air minum kemanapun kita pergi. Karena setiap kali kita haus, usahakan minum. Setiap kali kita haus, usahakan minum walaupun cuma seteguk dan 2 teguk. Mhm. Kemudian jangan minum air dingin kalau bisa, usahakan. Karena kan kalau di cuaca panas ada godaannya adalah minum air dingin. Tetapi itu biasanya bikin tenggorokan jadi sakit ya kalau Mhm. panas langsung minum dingin. Jadi sebaiknya minum air biasa saja. Di Mhm. Masjid Nabawi itu ada kontainer-kontainer untuk air zam-zam dan itu Mhm. ada yang dingin dan ada yang Mhm. air biasa gitu, yang suhu kamar gitu, sehingga Mhm. Mhm. tidak tidak berbahaya untuk kesehatan gitu. Jadi aman gitu untuk diminum. Mhm. Mhm. Kemudian yang harus juga selalu dibawa tentu saja sunblock ya, sunblock, lip gloss, karena tadi beberapa teman-teman saya sesama calon haji itu mulai bibirnya pecah-pecah karena memang Mhm. suhu udaranya sangat panas dan kering. Jadi
memang agak rawan gitu ya kalau kita sering berada di luar ruangan, bisa-bisa kita mengalami beberapa gangguan kesehatan seperti tadi bibir pecah-pecah, kemudian kalau saya kemarin-kemarin ini sempat flu dan pilek gitu ya karena lumayan berdebu juga. Demikian Iqbal. Santi, terakhir saya tertarik dengan tadi ada gambar orang-orang sedang berburu oleh-oleh. Apakah Anda juga termasuk sudah berburu oleh-oleh di sana? Karena tidak sedikit juga yang banyak memesan secara online di Indonesia, tetapi ternyata banyak juga yang berbelanja di sana ya? Iya, benar sekali. Memang kayaknya kurang kurang afdol kalau dari Tanah Suci kok tidak bawa buah tangan untuk teman-teman tercinta ataupun keluarga tercinta gitu ya. Sehingga memang sebagian calon jamaah haji memang sudah mulai mencari-cari oleh-oleh di sini. Menurut mereka katanya kalau mencari oleh-oleh di Madinah ini memang beberapa barang tuh lebih bagus kualitasnya gitu, seperti misalnya kurma, coklat, demikian. Tapi kalau saya memilih untuk nanti saja cari oleh-olehnya karena fokus dulu ke Fokus ibadah ibadah, gitu. betul betul, fokus ibadah. Kalau oleh-oleh biasanya kata orang-orang beli di Indonesia, apa namanya, yang produknya produk dari Arab Saudi karena semakin mudah begitu ya untuk didapatkan. Terima kasih sekali lagi Indria Nursati sudah berbagi ceritanya kepada kami dan selamat melanjutkan ibadah Anda di sana. Terima kasih.